Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita petunjuk, memberikan hidayah, dan Allah pun memberikan kita kesempatan menjadi orang yang baik. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan, wa min alamati suktila ayusbilahu bima la yanfaq. Allah itu kalau tidak senang dengan seorang hamba, pasti dia akan disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Mahbumul mukhalafahnya atau pemahaman terbaliknya, kalau misalnya Allah itu tidak senang dengan hamba, lalu hamba itu disibukkan dengan perkara yang bermanfaat, maka Allah pasti akan menyibukkan hamba itu dengan perkara-perkara yang bermanfaat apabila Allah dengan hambanya. Makanya ketika kita ini sibuk dalam rangka taat kepada Allah, sibuk dalam rangka ibadah kepada Allah, maka yakinilah bahwasannya Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dikehendaki mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, barang siapa manusia yang dulu dalam kehidupan dunia mencari agama selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, maka Allah tidak akan pernah menerima agama tersebut, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan Allah menggolongkan mereka sebagai orang-orang yang merugi. Maka ketika hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dari lahir sampai dewasa, bahkan ketika meninggal dunia, kita ini menjadi hamba-hamba yang beriman, yang menjadikan Islam ini sebagai nafas kehidupan, yang menjadikan Allah sebagai sesembahan tunggal kita, maka sesungguhnya kita adalah hamba-hamba yang diberikan keselamatan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya harus kita tanamkan kesadaran yang dalam bahwa hanya Allah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Makanya Rasulullah SAW sering menyampaikan dalam muqaddimah beliau, "May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Allah itu ketika memberikan petunjuk, tidak akan pernah seorang pun manusia di muka bumi ini yang mampu menyesatkannya. Sebaliknya, ketika Allah sudah menyesatkan seseorang, maka tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang mampu memberikan kepada dia petunjuk. Maka ketika kita ini diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah, kita dilahirkan dalam keadaan Islam, dan insya Allah nanti kita meninggal dalam keadaan Islam juga, maka yakinilah Allah begitu sayang kepada kita. Banyak sekali saudara-saudara kita yang di luar sana yang meninggal dalam keadaan tidak mengenal Allah. Banyak juga bayi yang lahir dari rahim seorang ibu yang tidak mengenal Allah, hingga dia meninggal juga dalam keadaan tidak mengenal Allah. Maka rasa syukur itu harus kita tunjukkan, sebagaimana ketika teladan kita terdahulu para nabi dan sahabat, ketika mendapatkan hidayah oleh Allah, maka tidak ada nikmat, tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan Allah itu kecuali dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah, sebagai muqaddimah pada pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan membahas sebuah materi yang sudah kita persiapkan
ketika saat ini kita akan memasuki momentum peringatan tentang sosok teladan selain Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Ibrahim. Karena Nabi Muhammad pun diperintahkan oleh Allah untuk menteladani Nabi Ibrahim. Jadi keteladanan itu tidak hanya bersumber dari Nabi Muhammad SAW, tetapi juga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim ini, kita akan mengangkat satu pembahasan, yaitu surat Ibrahim ayat 38. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa permohonan Nabi Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 38 itu berbunyi, Rabbana innaka ta'lamu man nukhfi wa man nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wa la fis sama. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Di dalam redaksi kalimat doa itu ada dua kata yang menjadi benang merah dari ayat tersebut, yaitu manukfi, yang artinya tersembunyi di dalam hati. Kemudian wa manuhlin, artinya yang tampak, yaitu tetesan air mata. Jadi doa ini, ya, kisahnya yang melatar belakangi itu ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, punya anak. Lalu ketika lahirlah seorang anak yang diberikan nama Ismail, ya, baru saja melahirkan, bahkan dalam masa nifas, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim mengajak anaknya dan istrinya kepada suatu lembah, di mana lembah itu masih belum ada listrik, belum ada perkampungan, bahkan lembah itu kering kerontang, tidak ada kehidupan, bahkan sumber air pun tidak ada. Dan lembah itu akhirnya apa? Yang akhirnya kelak akan disebut sebagai kota suci Mekkah. Jadi Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah mengajak Hajar dan Ismail, istri dan anaknya, ke suatu lembah. Lembah yang belum ada peradaban sama sekali. Lalu diceritakan di situ, setelah mengantar di situ, akhirnya Nabi Ibrahim pulang. Ketika baru saja mengantar istrinya, dia berpaling ke arah Baitul Maqdis, lalu berdoa dengan meneteskan air mata, Rabbana innaka ta'lamu man nukhfi wa man nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wa la fis sama. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun di langit. Jadi dalam ayat ini setidaknya ada dua pelajaran yang dapat kita ambil. Pelajaran yang pertama, bahwasannya salah satu sunnah ketika kita akan meninggalkan keluarga kita, walau entah itu meninggalkan dalam melaksanakan tugas atau melaksanakan pekerjaan yang jauh, atau kita ada keperluan safar dalam waktu yang lama, hendaklah sebelum berangkat, sunnahnya adalah kita titipkan mereka, anak istri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita jumpai, bahkan ini pernah difilmkan, saya pernah kebetulan nonton filmnya, menceritakan seorang ibu yang tinggal di apartemen bersama anaknya yang masih usia 2 tahun, ditinggal di apartemen supaya anaknya ini nggak kemana-mana. Apartemen itu dikunci pintunya dari luar. Ibunya punya keperluan ke toko sembako, beli gula atau apa. Nah, ketika meninggalkan anaknya ini, sang anak itu ternyata tangannya jelati, main apa di semua tombol-tombol itu dihidupkan. Akhirnya apa? Kompor gasnya dihidupkan, cetek besar. Akhirnya apa? Menyebabkan percikan api, akhirnya terjadi kebakaran. Dan akhirnya anaknya yang ada di dalam apartemen itu akhirnya menjadi korban luka bakar dan akhirnya meninggal dunia. Nah, ketika tetangga sebelah itu mau menolong, nggak bisa,
karena sudah dikunci sama ibunya tadi, karena ibunya pergi ke toko sembako. Nah ini contoh, kalau misalnya ada seseorang yang meninggalkan keluarganya sebelum dia berangkat, sunnahnya adalah menitipkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika ada kisah seorang ulama besar yang bernama Hatim bin Aqsam. Jadi Hatim bin Aqsam ini, Aqsam itu artinya tuli. Jadi Hatim bin Aqsam ini dijuluki sebagai seorang ulama yang tuli karena waktu itu pernah dia didatangi seorang wanita untuk konsultasi dan tidak sengaja wanita ini kentut. Nah, supaya menjaga perasaan si wanita ini, Hatim ini pura-pura tuli, tidak mendengar suara kentut wanita itu. Jadi gini, Hatim bin Aqsam ini kan sering didatangi oleh umat untuk konsultasi masalah agama. Nah, di satu sisi Hatim bin Aqsam ini adalah seorang kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi anak istrinya. Lalu dikumpulkanlah seluruh anggota keluarganya bersama anak-anaknya. Wahai keluargaku, anakku, istriku, aku akan pergi jauh untuk menuntut ilmu agama supaya ini dapat memberikan solusi bagi mereka yang membutuhkan solusi dalam kehidupan ini. Sedangkan saat ini ilmuku ini masih terbatas. Bagaimanakah pendapat kalian? Anak yang pertama mengatakan, ayah, bukankah engkau adalah seorang kepala keluarga? Bukankah engkau adalah seorang penjamin nafkah, tulang punggung keluarga kami? Kalau engkau pergi jauh dalam jangka waktu yang lama, bagaimanakah dengan keluarga kami untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami? Lalu ternyata putri yang terkecil dari Hatim bin Aqsam ini mengatakan, wahai ayah, engkau berjuang menuntut ilmu supaya nanti bisa menjadi solusi bagi umat yang membutuhkanmu. Berangkatlah menuntut ilmu, tapi jangan lupa doakanlah, titipkanlah kami semuanya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dengan jawaban dari putri yang terkecil tadi, akhirnya menguatkan tekad Hatim bin Aqsam untuk menuntut ilmu di tempat yang jauh dan dalam waktu yang lama. Singkat cerita, akhirnya Hatim bin Aqsam berangkat. Dan ternyata kebutuhan stok logistik sembako di dalam rumah itu semakin lama semakin menipis. Hingga akhirnya habis sama sekali. Akhirnya mereka bingung, ini gimana caranya memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga ini. Akhirnya apa? Kakak tertua tadi yang awalnya menolak keberangkatan ayahnya menyalahkan, gara-gara kamu mengizinkan ayah kita berangkat, kita sampai kekurangan, kita tidak bisa makan, tidak bisa masak, seluruh kebutuhan beras dan sebagainya sudah habis. Tapi ternyata si anak yang putri tadi yang paling kecil sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata tidak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu dari luar. Diketuk pintu, dibukakan pintu, ternyata seorang prajurit. Mohon maaf, saya kesini mohon izin untuk minta air. Kebetulan Hatim bin Aqsam ini di rumahnya itu ada sumur ya, untuk kebutuhan minumnya. Kami rombongan pasukan dari kerajaan ini sedang kehabisan air minum untuk seluruh pasukan kami. Akhirnya diizinkanlah. Terus kemudian sang komandan pasukan ini bertanya, ini rumahnya siapa? Lalu mengatakan, ini rumahnya Hatim bin Aqsam. Betapa kagetnya sang komandan pasukan tadi mengetahui ternyata ini rumahnya ulama besar. Lalu akhirnya dia bertanya, kemana Hatim bin Aqsam? Kemana ayah kalian? Ayah kami sedang pergi jauh dalam jangka waktu yang lama untuk menuntut ilmu, dan kami semuanya ditinggalkannya. Lalu kemudian sang komandan pasukan ini yang memimpin pasukan sebanyak 40 orang ini akhirnya mengajak seluruh pasukannya berdonasi. Coba kumpulkan uang kalian, sisihkanlah, kita infakkan untuk keluarga mereka. Akhirnya apa?
diletakkanlah donasi itu dari 40 anggota pasukan itu diletakkan di dalam depan rumahnya Hatim bin Asam, akhirnya sampai menutupi pintu. Sehingga akhirnya apa? Singkat cerita, gara-gara donasi itu tadi, ya, keluarga Hatim bin Asam sang ulama besar itu yang meninggalkan keluarganya tidak jadi kelaparan, bahkan surplus kebutuhan mereka, sehingga akhirnya mereka bisa memenuhi kebutuhan itu. Inilah contoh kasus ketika kita mau pergi, misalnya seperti Ustadz Fatkur ini sering kemana-mana, ya, dapat undangan ngaji kemana-mana, ketika mau berangkat, ya Allah, aku titipkan anak istriku, aku titipkan keluargaku kepadamu ya Allah, karena sesungguhnya Engkau tidak menyia-nyiakan titipan hambanya. Makanya ma'asyiral muslimin, dalam sebuah riwayat kita kembali kepada kisahnya Nabi Ibrahim. Dalam sebuah riwayat itu, Nabi Ibrahim itu ketika berjumpa dengan anaknya Ismail itu hanya 4 kali. Jadi sejak kecil sampai dewasa, sampai anak itu akalnya sudah menjadi akal anak yang balik, hanya 4 kali bertemu. Yang jadi pertanyaan, walaupun Nabi Ibrahim itu jarang bertemu dengan Ismail, ya, tetapi kenapa Ismail kok tumbuh menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang sehat? Ternyata ada salah satu yang menjembatani, yaitu doanya Nabi Ibrahim tadi, Rabbana innaka ta'lamu, ya, yang seperti kita bahas tadi. Nabi Ibrahim menitipkan anaknya, ya Allah, aku titipkan anakku, aku titipkan istriku ya Allah kepadamu, karena sesungguhnya aku ini, ya, mempunyai keterbatasan dengan jarak dan waktu. Sehingga akhirnya apa? Hanya karena doa Nabi Ibrahim tadi yang menitipkan anak istrinya, akhirnya Allah lah yang memberikan kecukupan kepada keluarganya. Ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah. Makanya ini ada kisah Pak ya, kisah nyata yang sering kita dengar di masyarakat, yang sering kita lihat di TV-TV. Ada seorang suami, seorang bapak, seorang laki-laki yang merantau ke luar negeri menjadi tenaga kerja, ya. Kemudian setelah ditinggal ke sana, ternyata istrinya selingkuh misalnya. Sehingga akhirnya apa? Ketika didapati istrinya berbuat demikian, sang suami kecewa. Kalau seandainya sang suami tadi mengamalkan sunnah ini, ya, titipkan keluargaku, titipkan keluarga istri anakmu kepada Allah, maka insya Allah hal ini sepertinya tidak akan terjadi. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, dalam hal ini Nabi Ibrahim pun sedih Pak. Bayangkan ketika istrinya baru saja melahirkan, ya, sudah diperintahkan oleh Allah untuk membawa anak istrinya ke lembah yang tidak ada apa-apanya Pak, lampu tidak ada, jangankan lampu, peradaban manusia tidak ada. Sehingga akhirnya apa? Ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkan mereka berdua, sang istri bertanya, wahai Kang Mas Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ya, ini adalah perintah Allah untuk aku meninggalkan engkau dan Ismail di sini. Nah, seandainya jenengan nun sewu, nek misalnya ditinggal bojone ngoten niku ditinggal dengan pasti njaluk pegat. Ya. Padahal syariat cerai di Nabi Ibrahim, zamannya Nabi Ibrahim sudah ada, Pak. Kalau mungkin orang zaman sekarang wis sampai enak-enak ninggal aku nang kene, malah nang Mbak Sarah, misalnya gitu. Wis aku njaluk pisah tapi Hajar, seorang wanita yang mulia, ya. Seorang wanita yang dibahas oleh Allah menjadi hamba-hamba yang mendapatkan derajat yang mulia, karena menyadari ini adalah perintah dari Allah, maka dia pun menerima keputusan Allah yang menjadikan dia akhirnya apa? Cikal bakal terbukanya kota Mekah. Sehingga akhirnya dikisahkan Ismail kecil itu meronta-ronta menangis karena kehausan, akhirnya hentakan kakinya tadi muncullah sepercik air, di mana air itu semakin lama membesar, dan air itu akhirnya menjadi sumber kehidupan masyarakat di daerah situ, dan air itu menjadi disebut sebagai air Zam-Zam. Dan sejak air itu muncul banyak rombongan pedagang
membentuk sebuah pemukiman di situ. Akhirnya lama kelamaan akhirnya muncullah menjadi nama kota suci Mekah yang menjadi pusat kiblat manusia dalam kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di situ Nabi Ibrahim pun sedih ketika meninggalkan anak istrinya. Bayangkan, sudah lama pengen punya momongan, baru saja punya momongan disuruh meninggalkan di suatu lembah yang sepi, ya, tidak ada siapapun. Lalu Nabi Ibrahim pun meneteskan air mata. Jadi di sini kesedihan itu adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang manusiawi. Tetapi kesedihan itu selama tidak menggugat hak prerogatifnya Allah, tidak menggugat takdir, maka itu diperbolehkan. Contoh misalnya, ketika Rasulullah SAW menjumpai paman yang tercinta yang bernama Hamzah, ya, dibunuh oleh Wahsy, dia menangis. Kemudian ketika anaknya yang bernama Ibrahim, putranya, meninggal dunia, dia juga menangis. Terus kemudian ditanya oleh salah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, "Loh, ini air mata apa ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Innahu yunattabak wal quluba tashad wala marda illa qada'i rabbina." Mata ini juga punya hak untuk meneteskan air mata. Hati itu boleh tercelup oleh kesedihan, kata Rasulullah. Akan tetapi walaupun kami sedih, kami tetap ridha kepada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu dipesankan kepada keluarga kita, suatu saat bila kita meninggal dunia, jangan sampai meratap, jangan sampai bersedih berkepanjangan, ya. Karena apa? Karena itu sunnahnya. Kalau kita tidak mengingatkan keluarga, ya, maka apabila nanti yang meninggal itu diratapi, ya, sampai ada yang meratap, maka dalam sebuah riwayat disebutkan si mayit itu akan mendapatkan siksaan di dalam kuburnya. Itulah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, pelajaran yang pertama dari doa Nabi Ibrahim, bahwasannya kita ini harus senantiasa menitipkan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Ibrahim mengucapkan doa, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wa la fis sama. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di dalam bumi maupun di dalam langit. Di atas kalimat doa itu ada kalimat wa nukfi wa manu'lin, yang tersembunyi dan yang nampak. Jadi di sini menurut para ulama, Nabi Ibrahim itu ternyata memperhatikan banget, sangat memperhatikan amalan hatinya di samping amalan fisiknya. Jadi menurut para ulama, ibadah itu atau amalan itu ada dua, amalan zahir dan amalan batin. Makanya di dalam surat Ibrahim ayat 38 ini, Nabi Ibrahim tidak hanya menyebutkan kata nu'lin, artinya yang tampak atau yang kelihatan, tapi juga Nabi Ibrahim itu menyebutkan nukhfi, sesuatu yang ada dalam hati kita. Makanya salah seorang ulama yang bernama Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan ibadah itu ada yang disebutkan ibadah zahir dan ibadah batin. Kalau ibadah zahir itu ya sholat, puasa, haji, umrah, sedekah, membayar zakat, ya, puasa, ya. Kalau ibadah hati, ibadah batin itu apa? Ikhlas, ya. Kemudian bertawakal, berserah diri kepada Allah, kemudian
takut kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada sesama ini juga karena Allah dan sebagainya. Dan ibadah hati ini menjadi salah satu objek yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada pertanyaan, lebih utama mana? Ibadah zahir dan ibadah hati. Halo? Lebih utama mana, Pak? Ibadah zahir atau ibadah hati? Apa? Ibadah hati. Kalau misalnya sering kita mengantar orang meninggal dunia, Pak, ya, yang dimakamkan itu jasadnya, fisiknya. Artinya apa? Zahir itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ketika seorang meninggal dunia, yang tidak akan pernah mati itu ada ruhnya. Ketika seseorang itu meninggal, dimakamkan jasad fisiknya, dan jasadnya itu akan diurai kembali menjadi tanah. Dan akhirnya yang kembali kepada Allah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah adalah ruhnya. Dan ruhnya ini adalah hati kita ini tadi, ma'asyiral muslimin. Makanya dalam hal ini Nabi Ibrahim memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya yang dilihat oleh Allah itu tidak hanya jasad fisik kita, tetapi hati kita. Makanya dalam surat At-Tariq ada sebuah ayat mengatakan yauma tublas sarair, bahwa nanti di akhirat nanti pada hari perhitungan seluruhnya pasti akan tersingkap, kata Allah. Apa yang ada di dalam hati ini, apa yang disembunyikan dalam hati ini, apa yang dipikirkan ini, akan diketahui oleh Allah. Makanya kalau kita membaca tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 286 ayat terakhir, awalnya Allah mengatakan, kalau jangan baca ayatnya ya, Allah akan membalas apa yang menjadi pikiran manusia, apa yang ada di dalam hatinya, dihukumi dosa. Coba nanti jangan baca 3 ayat terakhir ayat Al-Baqarah ya. Lalu apa? Di situ ayat berikutnya, lalu Allah mengatakan, direvisi ayatnya tadi oleh Allah, selama apa yang dipikirkan, selama apa yang ada di dalam hatinya tidak diwujudkan dalam perkataan atau perbuatan, maka tidak dihukumi dosa. Jadi awalnya ketika sahabat itu mendapatkan informasi, ada ayat mengatakan pikiranmu, hatimu ya, akan dibalas oleh Allah dalam sebagai perbuatan dosa. Lalu mereka akhirnya pun apa? Mengeluh kepada Rasulullah. Mengeluhnya gimana? Mengeluh karena bukan karena protes, tetapi mereka ini takut menjadi hamba-hamba yang senantiasa berbuat dosa. Akhirnya Allah merevisi di ayat berikutnya bahwasannya apabila ada yang di dalam pikiran, ada di dalam hati itu belum diwujudkan dalam perkataan atau perbuatan, maka tidak dihukumi dosa. Dan ayat berikutnya Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Inilah ma'asyiral muslimin, jasad kita ini, Pak. Ya. Kadang-kadang kita ini terjebak, lebih suka memperbagus wajah kita, memperbagus penampilan kita, tapi kadang-kadang kita lupa jasad kita ini pasti hancur. Ada proses namanya oksidasi. Setiap manusia itu mengalami proses oksidasi. Artinya oksidasi itu apa sih? Proses pengerusakan sel. Sehingga kalau ada proses oksidasi, sel itu menjadi rusak, maka kondisi seseorang itu akan semakin lama semakin menurun fisiknya, kekuatan fisiknya menurun, kelenturan kulitnya juga akan semakin menurun, menjadi keriput dan sebagainya. Kemudian setelah itu apa? Baru muncul namanya kondisi-kondisi penyakit tertentu. Makanya kadang-kadang dokter itu memberikan pemetaan. Nanti kalau sudah usia 45 tahun biasanya muncul diabetes. Kalau usia 45 tahun muncul diabetes, setelah 5 tahun biasanya nanti ada gangguan fungsi ginjal, ada komplikasi jantung dan sebagainya. Makanya di dalam dunia kedokteran itu sudah ada petanya. Oh, kalau umur sekian itu akan jadi ini. Karena apa? Tubuh kita ini mengalami oksidasi, Pak. Nah, oksidasi itu bisa diperlambat, bisa dipercepat.
Mempercepat oksidasi itu apa? Merokok ya. Kak Pak Yusuf tadi merokok. Itu mempercepat oksidasi, Pak. Bagaimana menghambat oksidasi? Ya minum antioksidasi atau antioksidan, multivitamin ya. Terus kemudian makanan-makanan yang tidak mengandung asam. Makanan mengandung asam itu apa, Pak? Makanan yang banyak mengandung pengawet, zat pewarna, itu mengandung asam. Kalau kita makan, tubuh kita menjadi kondisinya asam. Nah, kalau kondisinya asam, maka mudah terjadi proses inflamasi atau peradangan. Makanya kalau ada orang sakit, pasti dirinya itu kondisinya asam. Nah, kondisi asam itu harus diturunkan dengan kondisi normal. Makanya dalam ilmu kimia itu ada pH basah, ada pH asam ya. pH normal itu 7. Makanya saya sekarang punya kebiasaan minum air kemasan yang pH-nya 8, alkali. Kalau badan saya capek, sakit-sakitan, badan terasa berat, kok ngantuk aja. Atau mungkin sering kambuh, sakit flu-nya dan sebagainya. Kondisinya asam, maka harus diturunkan keasaman itu dengan makanan atau minuman yang mengandung alkali. Makanya jangan cari di swalayan itu air minum yang ada tulisannya 8+. Jadi 8+ itu bisa untuk menurunkan keasaman. Makanya salah satunya bisa menurunkan keasaman itu buah-buahan, sayuran dan banyak minum air putih. Jadi itu sekilas memberikan gambaran. Jadi apa yang saya sampaikan ini menunjukkan bahwa secara umur manusia itu pasti akan menurun, Pak. Fungsi ingatan menurun, fungsi kekuatan tubuh kita juga akan menurun, dan ketika orang itu nanti semuanya sudah menurun, pasti akan menjumpai namanya al-haram, menjumpai kematian, dan kalau sudah mati, jasadnya dikuburkan di kuburan, tapi yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah adalah ruh kita. Makanya dalam hal ini para ulama itu membagi manusia menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah manusia yang mengandalkan amalan dohirnya, tetapi dia itu tidak mau memandang amalan hatinya. Dia itu suka ibadah yang tampak, sholat, puasa, haji, umrah, tetapi hatinya tidak pernah dia tata, tidak pernah dia manage dengan baik agar dia menjadi hamba yang soleh di hadapan Allah. Makanya pernah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu pernah menyampaikan sebuah kisah. Ada seseorang yang tampak alim ya. Kalau sholat itu selalu di saf terdepan ya. Kalau pokoknya amalan dohirnya itu tampaklah. Suatu ketika dia diuji oleh Allah, anaknya meninggal dunia. Lalu dia mengatakan, "Ya Allah, kenapa engkau ambil anakku? Aku sungguh mencintai dia. Aku dulu pernah mengharapkan kehadiran anakku bertahun-tahun. Lalu setelah kau berikan anak, kenapa anakku kau ambil ya Allah?" Nah, dia secara hatinya dia tidak soleh. Orang-orang seperti ini, kata Imam Al-Jauzi, mereka memukau dalam tampilan dohirnya, tetapi dalam hatinya dia tidak menyiapkan hatinya menjadi hati yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, orang yang melihat kelompok yang kedua ini adalah mereka lebih mementingkan amalan hatinya dibandingkan amalan zahirnya. Sampai-sampai mengatakan begini, mungkin kita sering mendengar, yang pentingkan hatinya, Pak. Jadi kalau misalnya kita itu berjilbab itu tidak penting, yang penting itu hatinya. Karena di pasar Kedung Maling itu tidak ada ukuran untuk jilbab untuk hati, Pak. Jadi walaupun saya ini tidak berjilbab, tapi saya berusaha menata hati saya dengan baik. Dan ini sudah sering disampaikan. Dan salah satunya, kalau saya sebutkan namanya, karena dia sering muncul di TV, pasti jenengan tahu. Nah, pada kelompok yang ketiga ini menggabungkan 2 hal. Kelompok yang ketiga ini, di samping mereka itu mengedepankan amalan zahir, mereka juga memperhatikan amalan-amalan hati. Karena mereka tahu bahwasannya apa yang dipikirkan, apa yang terlintas di dalam hati,
akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ketika kita mau berangkat sholat berjamaah ke masjid, secara zahir kita memperhatikan pakaian kita. Kita dulu membeli pakaian ini dari harta yang kotor atau harta yang bersih. Kemudian kita memperhatikan zahir kita ini, badan kita, apakah ada najis, apakah ada kotoran, mungkin dibersihkan dengan mandi dan bersuci. Lalu kemudian secara zahir melakukan sholat berjamaah mengikuti sunnah. Kemudian dia menerapkan kaidah-kaidah dalam sholat itu sesuai dengan tuntunan sunnah, sebagai apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dari sisi batinnya, ketika dia berangkat ke masjid, dia meniatkan ikhlas mengharapkan ridha dari Allah, mendapatkan keutamaan. Satu kaki melangkah untuk meningkatkan derajat di sisi Allah, satu kaki yang lainnya melangkah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia bertakbir, dia menyerahkan dirinya kepada Allah yang Maha Besar. Dia merasa hanya sebagai seorang hamba yang mempunyai banyak kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kelompok yang ketiga seperti inilah. Di samping dia itu memperhatikan amalan-amalan sifatnya zahir, tetapi dia juga memperhatikan amalan batinnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, nanti ketika kita ini di pengadilan Allah, yang pertama kali yang akan dihisab itu adalah hati kita. Bagaimana sabarmu, bagaimana ikhlasmu. Setelah hati kita ini ikhlas, lulus ujian dari Allah, baru setelah itu amalan zahir yang dihisab oleh Allah. Dan amalan zahir yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini mendapatkan keutamaan yang luar biasa dari Allah, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena sedekahnya, tetapi karena hatinya. Ketika dia begitu ridho terhadap ketetapan yang Allah berikan untuknya, ikhlasnya, tawakalnya, ridhonya dipandang oleh Allah sebagai sesuatu yang istimewa. Makanya ada salah seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad mengatakan kepada temannya sesama tabi'in. Jadi tabi'in itu adalah generasi yang berjumpa dengan para nabi, berjumpa dengan para sahabat, tidak menangi berjumpa dengan nabi. Jadi Fudail bin Iyad itu berkata kepada sesama temannya yang tabi'in, kalau kita ingin menandingi amalan para sahabat dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, maka kita tidak akan mampu menandingi mereka. Jadi Fudail bin Iyad itu ngomong kepada sesama temannya yang tabi'in. Tetapi kalau kita menandingi para sahabat itu dengan dengan amalan hati, di mana kita ini menjaga keselamatan kaum muslimin dari gangguan kita menata hati kita, memperbaiki hati kita, maka insya Allah kita bisa menyamai mereka. Makanya amalan hati ini, Pak, bisa menjadikan seseorang itu masuk surga. Sebagaimana kisah seorang laki-laki yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Waktu itu ketika Rasulullah bermajelis bersama para sahabat yang lainnya, berkumpul di masjid, mengatakan yadlaq fikum rajulun min akhlil jannah. Sebentar lagi ada orang yang penghuni surga akan datang ke sini. Ternyata laki-laki Ansor. Hari kedua juga begitu. Yadlaq fikum rajulun min akhlil jannah. Sebentar lagi akan datang laki-laki calon penghuni surga. Dan ternyata laki-laki kemarin. Hari ketiga Rasul mengatakan sebentar lagi ada ahli surga yang datang kemari.
Dan ternyata laki-laki Ansor itu. Lalu kemudian putra dari Amr bin As ini penasaran, dia minta izin menginap di rumah laki-laki ini selama 3 hari. Singkat cerita, selama 3 hari itu tidak ada amalan yang istimewa. Ya, dia habis sisa langsung tidur, bangun tidur menjelang subuh. Pernah sekali di tengah malam, jam 1 malam, bangun dari tidur, cuma pipis tok ke kamar mandi, setelah itu tidur lagi. Dan setelah itu tidak ada amalan lainnya. Setelah 3 hari nginap di rumah laki-laki ini, dia mengatakan, sebenarnya aku menginap di rumahmu itu karena penasaran. Nabi itu mengatakan engkau adalah calon penghuni surga. Sampai 3 hari berturut-turut mengatakan demikian. Tapi aku berusaha mencari amalan apa yang istimewa darimu, ternyata tidak menemukan. Biasa-biasa saja. Akhirnya berpamitanlah mereka. Lalu setelah putra dari Amr bin As ini berjalan agak jauh, laki-laki tadi yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga memanggil, sebentar. Mungkin ini yang menyebabkan Rasulullah mengatakan aku calon penghuni surga. Aku punya satu kebiasaan, sebelum aku tidur, aku berdoa kepada Allah agar aku diberikan hati yang lapang, aku diluaskan hatiku, dan aku berusaha memaafkan siapa saja yang menzalimi aku. Aku maafkan mereka sebelum mereka minta maaf kepadaku. Mungkin karena inilah yang akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya aku calon penghuni surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kembali kepada pembahasan Nabi Ibrahim tadi. Ternyata Nabi Ibrahim pun sadar bahwa Allah itu tidak hanya mengetahui perkara yang zahir, tetapi Allah itu juga mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Sehingga di dalam doa itu, kalimat pertengahan dalam kalimat doa itu, Nabi Ibrahim menyampaikan, Rabbana innaka ta'lamu man nukhfi wa man nu'lin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Wa may yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala fis sama', dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun ada di langit. Inilah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, salah satu pelajaran yang dapat kita ambil dari pelajaran Nabi Ibrahim ini. Jadi kembali pada awal tadi, bahwasannya keteladanan itu tidak hanya terdapat kepada sosok Nabi Muhammad SAW, tetapi Allah juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad, otomatis juga kepada kita juga, untuk mencari keteladanan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim pun banyak syariat-syariat yang terjadi atau yang berlaku dalam kehidupan Nabi Ibrahim, banyak yang kita napaktilasi, yang kita ambil dijadikan syariat dalam agama Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Ibrahim itu syariatnya banyak yang diadopsi oleh para nabi dan rasul setelahnya. Dan memang Allah jadikan ini sebagai bahan keteladanan untuk kita. Seperti haji, seperti khitan dan sebagainya, dan tentunya banyak lagi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, demikian yang mungkin dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan gambaran bahwasannya ternyata beribadah itu tidak hanya memperhatikan masalah zahir, tetapi juga kita harus memperbagus masalah ibadah hati. Dan insya Allah bila Allah mengizinkan, kita juga akan menyampaikan, memperdalam tentang masalah ibadah hati ini, dan akhirnya kita menjadi tahu ternyata ibadah hati itu ada banyak step-stepnya di dalamnya. Demikian, saya mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.